Di tengah padang pasir yang luas di kota Mekkah yang terkenal dengan kejayaannya, lahirlah seorang anak yang kelak akan mencatatkan namanya sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Islam. Nama itu adalah Khalid bin Walid, seorang pria yang akan dikenal sepanjang masa karena kepahlawanannya, keberaniannya, dan keteguhan hatinya. Ia lahir sekitar tahun 592 Masehi, di tengah keluarga Quraisy yang sangat terhormat dan kaya raya. Khalid dibesarkan dalam lingkungan yang sangat mendukung perkembangan fisik dan intelektualnya. Ayahnya, Walid bin Al-Mughirah, adalah seorang pemimpin terkemuka dalam suku Quraisy. Walid dikenal sebagai orang yang sangat kaya dan berpengaruh, seorang pengusaha besar yang memiliki kekayaan luar biasa dan dihormati oleh banyak kalangan. Dari ayahnya, Khalid tidak hanya mewarisi harta benda, tetapi juga karakter dan keberanian yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kehidupan Khalid di masa kecil dipenuhi dengan pelajaran tentang kepahlawanan, kekuatan, dan keberanian, serta peran besar yang harus dimainkan oleh keluarga mereka dalam sejarah Mekkah. Khalid tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan berbakat. Ia sangat mencintai olahraga, terutama berkuda dan berpedang. Sejak usia dini, ia dilatih oleh para ahli dalam seni berperang dan kemampuan fisiknya semakin terbukti. Ia menjadi salah satu pemuda terbaik dalam suku Quraisy dalam hal kepandaian berperang. Di usia muda, ia sudah berpartisipasi dalam berbagai pertandingan dan kompetisi yang menunjukkan kemahirannya dalam bertarung. Pada masa itu, dunia Arab dipenuhi dengan ketegangan, persaingan, dan konflik antar suku, dan Khalid tidak asing dengan peperangan. Salah satu peperangan besar pertama yang dihadapi Khalid adalah Perang Bu'ath, sebuah konflik yang terjadi beberapa tahun sebelum penurunan wahyu pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun pada waktu itu Khalid masih sangat muda, ia telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa di medan perang. Hal ini mengukuhkan reputasinya sebagai seorang prajurit yang sangat berani dan terampil. Namun meskipun dikenal sebagai pejuang yang tangguh, Khalid hidup di masa yang penuh dengan perpecahan. Ketika Islam pertama kali muncul, Khalid merupakan salah satu dari banyak pemimpin Quraisy yang menentang ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagai seorang pemimpin muda yang tangguh dan berpengaruh, Khalid melihat Islam sebagai ancaman besar terhadap kekuatan dan pengaruh suku Quraisy di Mekkah. Ia tidak hanya menentang ajaran Islam, tetapi juga ikut serta dalam berbagai peperangan melawan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah. Salah satu peperangan terbesar yang dihadapi Khalid sebagai musuh Islam adalah Perang Uhud pada tahun 625 Masehi. Perang ini menjadi salah satu pertempuran paling dramatis dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah terpaksa bertempur melawan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Disinilah Khalid memainkan peran yang sangat penting. Pada awalnya pasukan Muslim berhasil menguasai medan perang, namun akhirnya kekalahan datang akibat kelalaian sebagian pasukan dalam menjaga posisi mereka. Khalid memanfaatkan kekurangan ini, dan dengan keahlian militernya, ia memimpin pasukan Quraisy untuk mengepung pasukan Muslim dan menyebabkan kekalahan besar bagi umat Islam. Meskipun dalam Perang Uhud pasukan Quraisy memenangkan pertempuran, mereka tidak berhasil memadamkan semangat dan keteguhan hati umat Islam. Rasulullah dan pasukan Muslim tetap berkomitmen pada perjuangan mereka, dan kekalahan di Uhud justru mempererat tekad mereka untuk terus berjuang di jalan Allah. Keberanian Rasulullah dan pengorbanan para sahabat dalam menghadapi kekalahan menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Dan meskipun Khalid dianggap sebagai pahlawan dalam Perang Uhud, ia juga mulai merasakan suatu keraguan di dalam hatinya. Sebuah pertanyaan tentang kebenaran dan keadilan ajaran yang ia lawan. Pada tahun 629 Masehi, saat pertempuran dan konfrontasi semakin mendalam, Khalid bin Walid mulai merenung dan mempertimbangkan hal-hal yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Ketika mendengar tentang keberhasilan umat Islam dalam Perang Khandaq dan melihat keteguhan hati Rasulullah, Khalid akhirnya merasa tergerak. Salah satu momen yang sangat signifikan adalah saat ia menyaksikan dengan matanya sendiri keajaiban dan keberanian pasukan Islam yang tidak goyah meskipun berada dalam tekanan besar. Akhirnya, hati Khalid pun tergerak untuk mengikuti jejak sahabat-sahabat yang telah menerima Islam dengan tulus.
Pada suatu malam yang penuh berkah, Khalid bin Walid dengan penuh keyakinan pergi menemui Rasulullah. Ia menghadap dengan tulus dan menyatakan bahwa ia ingin memeluk Islam. Rasulullah yang mulia menyambutnya dengan penuh kebahagiaan berkata, "Selamat datang ya Khalid, engkau adalah pedang Allah yang telah terhunus." Inilah awal dari perubahan besar dalam hidup Khalid. Dari seorang musuh Islam, ia menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah umat Muslim. Khalid bin Walid segera memanfaatkan kepandaiannya dalam berperang untuk membantu Rasulullah SAW dalam melawan musuh-musuh Islam. Salah satu peperangan pertama yang ia pimpin sebagai seorang Muslim adalah Perang Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Perang ini terjadi di wilayah Syam antara pasukan Muslim yang lebih kecil dan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Meskipun pasukan Islam kalah jumlah, Khalid bin Walid menunjukkan keahlian militernya yang luar biasa. Ia mengambil alih komando pasukan Islam setelah komandan yang pertama gugur, dan dengan kepemimpinan yang cerdik dan strategi yang matang, Khalid berhasil memimpin pasukan Islam mundur dengan terhormat tanpa mengalami kekalahan besar. Namun di balik kemenangan besar yang diraih Khalid bin Walid, ia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu pertempuran paling terkenal dalam hidupnya adalah Perang Yarmouk pada tahun 636 Masehi, di mana pasukan Islam menghadapi pasukan Bizantium yang sangat kuat. Perang ini menjadi titik balik dalam sejarah peradaban dunia, karena setelah kemenangan di Yarmouk, pasukan Islam berhasil membuka jalan untuk penaklukan wilayah-wilayah besar di Timur Tengah. Khalid bin Walid dengan jeniusnya merancang strategi yang sangat efisien, memimpin pasukan Islam dengan keberanian dan kecerdikan, dan hasilnya adalah kemenangan yang sangat monumental bagi umat Islam. Meskipun Khalid dikenal sebagai seorang pejuang yang hampir tak terkalahkan, Allah memiliki takdir lain untuknya. Setelah kemenangan demi kemenangan, Khalid mengalami sebuah kenyataan yang menyentuh hati setiap umat Islam. Pada tahun 642 Masehi, di kota Homs, Suriah, Khalid bin Walid jatuh sakit. Ia yang telah menghabiskan hidupnya di medan perang, berjuang melawan musuh demi musuh, akhirnya harus beristirahat di tempat tidur. Disinilah, dengan tenang dan penuh ketabahan, Khalid menghadap maut. Ia wafat pada usia sekitar 50 tahun. Khalid bin Walid meninggal dengan penuh ketenangan dan ketabahan, dan ia meninggalkan dunia ini sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Islam. Sebagai pedang Allah yang terhunus, keberanian dan pengorbanannya akan terus dikenang sepanjang zaman.